Rin, menurut gue lo harus pulang sih. Ini bukannya gue ngusir atau nggak seneng lo di sini. Tapi kalau misalnya kayak gini, lo bener-bener kabur dari masalah, Rin. Emangnya lo nggak mau selesain sama Mas Lingga? Lo nggak mau omongin sama Mas Lingga di saat kepala lo udah dingin, udah tenang? Jel, masalahnya tuh gue kesel banget sama Mas Lingga. Gue tuh marah karena dia udah bohongin gue. Padahal dia tuh harusnya udah tahu loh. Gue tuh paling gak suka dibohongin. Iya, gue ngerti banget perasaan lo kayak gini. Tapi yang dari gue bisa lihat tuh, Mas Lingga tuh sayang banget sama lo. Dan perhatian banget sama lo. Jadi nggak tahu ya, kayak nggak mungkin gitu kalau misalnya dia macem-macem di luar sana. Apalagi kalian sekarang lagi nunggu kehadiran anak pertama kalian. Ya udah kalau gitu gimana bisa ada tiket nonton di lemarinya dia, Angel. Dan bukan cuman itu, dia tadi boncengan sama cewek lain juga. Ada buktinya. Nih. Tuh. Tamara ngirim foto ke Arini. Rin, lo yakin itu Mas Lingga? Ya yakin lah. Itu mukanya aja kelihatan, terus jelas-jelas itu motornya dia. Lo kenal sama ceweknya? Enggak. Terus lo udah tanyain belum soal foto itu ke Mas Lingga? Udah. Terus apa penjelasannya? Ya dia belum sempat ngomong apa-apa karena gue juga gak mau dengerin penjelasannya dia. Ya itu Rin masalahnya. Gimana coba Mas Lingga mau ngejelasin kalau misalnya lo aja gak mau dengerin apa yang dia harus bicarain? Ya menurut gue gak perlu, Jel, ngapain? Emang harus ada penjelasan apa lagi sih? Ya siapa tahu ini semua tuh salah paham. Kan biar lebih jelas juga kan semuanya kalau dengerin dia dulu. Rin, lo sayang kan sama Mas Lingga? Lo juga sayang kan sama rumah tangga lo? Ya terus kalau kayak gini lo harus hadepin masalahnya, Rin. Jangan kabur. Dan gak tahu ya, gue tuh masih curiga banget kalau bener sekarang nih ada yang mau ngerusak rumah tangga lo. Dan kalau misalnya emang kecurigaan gue ini bener ya, orang yang lagi ngancurin rumah tangga lo atau lagi yang mempermainkan rumah tangga lo ini pasti lagi bahagia banget. Karena bisa sampai bikin lo kabur kayak gini, ninggalin Mas Lingga. Apapun keputusan kamu nantinya, kamu harus ingat, kamu harus berpegang prinsip kamu selama ini. Karena masalah rumah tangga yang nanti akan kamu jalani berdua apabila kamu rujuk, itu bukan hal yang main-main. Itu masalah yang serius. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Jadi, sekali lagi ini saran gue ya, Rin. Coba lo pulang dulu. Lo temuin Mas Lingga. Coba lo ngobrol dengan kepala dingin, dengerin penjelasan dia dulu. Cobalah kasih kesempatan buat hubungan lo dan Mas Lingga. Kasian kalau baby ibu nanti lahir, tapi rumah tangga kalian lagi berantakan kayak gini. Udah deh, Ibu jangan nangis kayak gitu kan aku jadi ikutan sedih. Ibu itu gak sedih. Ibu ini nangis bahagia, Dok. Ibu bahagia banget lihat kamu itu udah balikan sama suami kamu. Ingat pesan Ibu, Dok. Nurut sama suami kamu. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik sama suami kamu. Kalau ada masalah, ya mulai dari sekarang, selesaikan dengan baik-baik, dengan sabar. Jangan seperti waktu itu dengan emosi, jangan. Sudah, gak boleh lagi, ya Dok ya. Ya udah. Oke, gue pulang. Gitu dong. Sekarang udah lebih tenang kan?
Halo bro. Duduk, Rick. Lu mau pesen minum dulu atau makan? Udah, nggak apa-apa. Oh iya, ada apa gak? Kok lo tiba-tiba ngajakin gue ketemuan di sini? Gue mau cerita soal masalah gue. Masalah lo, kenapa? Ini soal hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal Mbak Arini, tadi gue ketemu dia di kosannya Angel. Tapi kita nggak sempet ngobrol sih. Soalnya gue ngeliat dia lagi sedih, terus langsung meluk Angel. Terus gue juga denger katanya dia mau cerita ke Angel. Jadi gue nggak mau ganggu, jadi langsung pamit aja. Iya, kayaknya hari ini mau cerita atau curhat masalah gue ke dia. Emangnya lo lagi ada masalah sama dia? Gue juga bingung. Harus mulai ceritanya dari mana. Tapi yang jelas tadi pagi, tiba-tiba Arini curigain gue nonton sama cewek lain. Gara-gara dia menemukan ada tiket nonton bioskop di lemari gue. Terus kenapa aku bisa temuin ini? Itu Di apa? lemari baju kamu, aku temuin itu. Tiket nonton ke bioskop. Ini punya siapa? Ya harusnya aku yang tanya sama kamu dong. Itu tiket nonton itu yang ada di lemari baju kamu, tuh kamu nonton sama siapa? Serius lo? Itu bukan bekas lo nonton sama Mbak Arini? Bukan, Rick. Gue udah lama gak pernah nonton dan semenjak gue menikah sama Arini, gue juga gak pernah ngajak Arini nonton. Gue sendiri bingung. Kok bisa tiba-tiba ada tiket nonton bioskop itu? Dan siapa yang naruh di lemari gue? Iya juga ya. Dan yang lebih anehnya lagi, tanggal yang tertera di tiket bioskop itu beberapa hari lalu. Waktu gue lagi kerja jadi stuntman. Kok aneh ya? Terus itu tiket siapa? Nah itu dia. Gue juga gak tahu. Kenapa bisa ada tiket itu dalam lemari gue? Siapa yang naruh? Selain lo berdua, siapa lagi yang tinggal di rumah? Ada nyokap gue. Tapi nyokap gue gak mungkin pergi nonton. Apalagi kerjaan tiap hari ya cuma di rumah atau ngajar pottery aja. Kalau gitu, mungkin pasti ada nih yang taruh di situ gak? Lo udah coba cek CCTV rumah? Gue pasang CCTV tapi cuma bagian luar rumah aja. Nggak sampai ke dalam-dalamnya. Oh gitu. Kalau gitu saran gue lo coba tanya Mbak Arini. Kira-kira ada orang lain nggak sebelumnya yang pernah masuk ke kamar kalian? Nanya, lain kali kamu hati-hati dong. Jangan dekat-dekat sama orang yang kamu nggak kenal. Aku bukan dekat sama orang gak dikenal, Pak. Tapi aku cuma ngikutin mainan. Mainan mobil-mobilan juga keren. Tapi dia aja tuh yang malah itu sama aku. Itu namanya kamu tuh dijebak. Pokoknya kalau ada orang asing yang dekat-dekat, kamu jauhin, jangan deket-deket dia. Apalagi pas nggak ada apa-apa. Ngerti? Iya. Aduh, Pak D. Oh, sakit apa? Dan gerak-gerak terus dong. Salah saya ada susah obatinnya. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sakit soalnya, sakit. Aduh. Sakit. Pelan-pelan. Ini sudah pelan-pelan, Pak D. Lebih pelan lagi dong. Tahan dong. Iya, Papa. Badan gede, berotot. Isinya lemah. Ya. Lemah. Aku aja kalau diobatin Mama pasti nggak nangis. Bapak aja yang lemah berarti. Iya, lu lebih kuat dan lebih jago lu deh. Iya deh. Terus juga tidak nangis soalnya biar cepat sembuh. Oh iya. Oke. Ya udah deh. Terserah deh. Jadi Saras tahan. Tahan ya. Iya. Walaupun perih. Oh iya. Udah belum tuh?
Masa papa kalah sama anak kecil yang kayak aku gini? Nakal bisa selamatin juga. Nakal apanya? Hah? Nakal apanya? Ngejauh mulu. Oke, sekarang aku plasterin ya Pak De. Iya. Udah infeksi. Iya. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Kali ini Bapak akan terlihat aneh. Loh. Apa nih? Panda dan lain-lain. Kok ada panda sama hewan-hewan nih? Nggak ada yang lain apa? Mendingan sembuh kan? Ini bagus. Ada ping-pingnya tuh. Iya Pak De kan cowok nih. Hilang kerennya nih kalau pakai plester hewan-hewan warna-warni begini. Pak De mau keren atau mau sembuh? Dengarenta. Dengarenta. Iya sembuh deh. Iya deh. Makasih Saras ya. Oh, makasih. Sebenarnya ada apa sih ini? Tiba-tiba aja langit muncul di apartemen gua. Memanggil gue papanya. Dan sekarang dia hampir diculik. Dua orang yang mau menculik langit tadi, orang yang sama dengan yang waktu itu mengejar perempuan yang gue tolongin. Apa mereka memang sindikat penculikan? Atau mereka memang mengincar langit sejak awal? Karena jelas mereka cuma mau menculik langit dan membiarkan Saras. Halo, Tante? Halo, Tante mau tanya, mau nganterin Saras pulang jam berapa yo? Ini udah mulai gelap Oh iya, sorry. Ini sekitar 30 menitan lagi kita sampai ke Gereja Inten ya. Oh ya wes, matur nuwun loh. Iya, sama-sama Tante. Oke. Oh iya, nanti kamu nyetirnya nggak usah ngebut-ngebut. Saras itu takut loh sama ngebut-ngebut. Iya Tante, nanti saya pelan-pelan aja. Ya wes, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke guys, ayo kita pulang. Antar Saras ke Gereja Inten ya. Neneknya udah nyariin tuh. Ya. Oke deh. Ada. Nggak bisa naik kok. Kami juga tidak. Awas. Ayo Saras. Ayo. Itu. Yuk, dapat. Ye.